Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah analisis data kategori kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan inferensial untuk proporsi binomial. Sedikit review terlebih dahulu, apa sih yang dimaksud dengan statistika inferensial? Pada prinsipnya, statistika inferensial itu biasanya kita lakukan kalau kita ingin mengatakan sesuatu mengenai populasi berdasarkan sampel yang diamati. Nah, pada kebanyakan penelitian, biasanya kan kita tertarik pada suatu populasi. Nah, secara umum biasanya kita tidak pernah bisa mengamati setiap subjek atau objek yang ada di dalam populasi satu persatu, biasanya karena banyak faktor ya, misalkan karena faktor waktu, kemudian biaya, dan lain sebagainya. Nah, makanya yang kita lakukan adalah kita cukup mengambil sebagian subjek atau objek yang ada di populasi. Dan tentu proses pengambilannya itu harus secara acak ya. Jadi sebagian objek atau subjek yang kita ambil dari populasi ini kan kita sebut dengan sampel. Nah, jelas sampel ini kan adalah himpunan ya atau subjek atau objek penelitian yang bisa kita amati secara langsung. Nah, apa yang kita amati di dalam sampel ini nanti akan kita gunakan untuk menyimpulkan apa yang ada di dalam populasi. Nah, prosedur menyimpulkan apa yang ada di populasi berdasarkan sampel yang diamati inilah yang kita sebut dengan prosedur inferensial. Nah, secara umum di sini saya berikan ada 3 cara untuk melakukan inferensial. Cara yang pertama kita bisa menggunakan estimasi titik atau point estimate. Sebagai contoh, misalkan kita ingin mengetahui proporsi laki-laki dari suatu populasi. Ya, misalkan saya ingin mengetahui proporsi laki-laki, kita sebut sebagai parameternya Pi. Nah, karena ini tidak bisa kita hitung secara langsung, karena tadi tidak bisa kita amati setiap orang atau setiap subjek ya di dalam populasi, yang kita bisa lihat adalah orang-orang yang kita ambil di dalam sampel. Nah, estimasi titik ini adalah nilai penduga dari parameter populasi Pi berdasarkan sampel yang kita amati. Dalam hal ini, estimasi titiknya berupa nilai P, yaitu proporsi laki-laki yang ada di sampel. Jadi kalau kita peroleh nilai proporsi laki-laki yang ada di sampel, misalkan 0,5, maka 0,5 inilah yang kita sebut sebagai estimasi titik atau penduga untuk nilai Pi proporsi yang ada di populasi. Kemudian cara yang kedua, ini ada yang disebut estimasi selang kepercayaan. Nah, metode yang kedua ini jauh lebih aman ya dibandingkan kita menggunakan estimasi titik, karena di sini untuk estimasi selang kepercayaan biasanya kita menggunakan selang tertentu untuk menyatakan mengenai proporsi atau menyatakan sesuatu mengenai parameter populasi. Misalkan berdasarkan sampel yang diamati, saya simpulkan dengan tingkat kepercayaan sekian persen, misalkan 95%, bahwa proporsi laki-laki yang ada di populasi berada di antara 0,4 sampai 0,6 ya. Ini kita sebut dengan estimasi selang kepercayaan. Kemudian berikutnya ada juga yang disebut dengan uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini biasanya selalu diawali kita melakukan klaim ya, atau menyatakan suatu hipotesis mengenai parameter populasi. Misalkan di awal saya mengklaim bahwa populasi yang saya teliti, katakanlah proporsi laki-lakinya misalkan 0,6. Ini adalah bentuk klaim atau bentuk hipotesis. Nah, bagaimana caranya supaya hipotesis saya ini didukung atau tidak? Apakah hipotesis atau klaim saya ini benar atau tidak? Ya, caranya kita harus ambil bukti ya. Bukti untuk menyatakan apakah kita bisa menolak atau kita mendukung klaim yang diberikan di sini ya. Caranya bagaimana? Ya tentu berdasarkan apa yang kita amati di sampel. Ya, jadi nanti sampel data ini adalah bentuk yang kita sebut sebagai eviden atau bukti untuk mendukung atau menolak berdasarkan klaim yang kita berikan
mengenai parameter dari populasi yang diteliti. Nah, kembali mengenai proporsi binomial ya. Jadi ketika kita memiliki suatu peubah acak Y ya, di mana Y ini adalah suatu peubah acak atau variabel dengan variabel kategorik ya, dengan dua kategori. Maka distribusinya bisa kita pelajari dengan menggunakan distribusi binomial dengan parameternya adalah N dan P, di mana N-nya ini menyatakan banyaknya kejadian yang kita amati. Kemudian P-nya ini biasanya kita sebut menyatakan proporsi atau peluang suksesnya. Nah, P ini kan kita sebut parameter populasi. Nah, salah satu untuk mengestimasi parameter populasi, kita bisa menggunakan metode maximum likelihood ya, atau kita singkat MLE, atau singkatan dari maximum likelihood estimation. Maka penduga untuk parameter populasi P ini kita notasikan dengan P topi ya. Selain P topi, ini juga bisa kita notasikan dengan P yang menyatakan proporsi sampel, di mana proporsi sampel ini berdasarkan metode estimasi maximum likelihood, ini bisa kita hitung sebagai banyaknya kejadian sukses dibagi dengan banyaknya kejadian yang kita amati ya, atau dalam hal ini adalah P sama dengan Y dibagi dengan N. Nah, sekarang kalau misalkan kita bayangkan saya mengambil suatu sampel ya, saya sebut sampel pertama, maka saya bisa hitung proporsi sampelnya, misalkan saya sebut P1 ya. Berikutnya misalkan saya mengambil sampel secara acak lagi dari suatu populasi ya, dari suatu populasi, tentu populasi yang sama, saya sebut sampel 2. Maka dari sampel kedua ini juga bisa dihitung proporsi sampelnya, saya sebut misalkan P2 ya. Nah, kalau sampel 1 dan sampel 2 isinya atau unsur dari masing-masing sampel 1 dan sampel 2 ini berbeda, jelas nilai P1 ini akan berbeda dari P2 ya. Begitu seterusnya, misalkan saya mengambil sampel secara acak, misalkan saya lakukan sampai 1000 kali. Ya, berarti saya punya sampel ke 1000. Dengan cara yang sama, saya bisa menghitung proporsi sampel untuk sampel ke 1000, saya sebut P1000 ya. Nah, dari pengambilan sampel sebanyak 1000 kali, maka saya bisa menghitung proporsi sampel sebanyak 1000 kali. Dan tentu nilai proporsi sampelnya ini akan berbeda-beda atau akan bervariasi antara proporsi sampel 1 dengan proporsi sampel yang lainnya ya. Nah, karena nilai proporsi sampelnya ini bervariasi, maka proporsi sampel ini bisa saya gambarkan dalam bentuk distribusi ya, atau saya gambarkan dalam bentuk suatu histogram, di mana sumbu X-nya ini adalah menyatakan nilai proporsi sampelnya, sedangkan sumbu Y-nya ini menyatakan frekuensinya. Ya. Jadi misalkan katakanlah proporsi sampel ke 1 sebesar 0,1, maka di sini bisa kita hitung ya, dari 1000 sampel kita hitung ada berapa proporsi sampel yang nilainya 0,1. Misalkan kita peroleh ternyata ada 10 sampel yang memiliki proporsi sampelnya sebesar 0,1, berarti kita gambarkan batang dengan ketinggiannya frekuensinya sebesar 10 ya. Dan seterusnya kita hitung ya masing-masing frekuensi dari semua nilai proporsi sampel yang memungkinkan. Maka ini kita bisa gambarkan dalam bentuk suatu distribusi, yaitu distribusi dari proporsi sampel. Nah, distribusi dari proporsi sampel ini kita sebut dengan distribusi sampling. Jadi distribusi sampling itu apa? Pada prinsipnya distribusi sampling tidak hanya untuk proporsi sampel, tetapi untuk sembarang statistik ya, untuk sembarang statistik yang kita hitung pada sampel. Misalkan saya menghitung suatu statistik X bar, ini kan statistik ya, karena kita hitung atau merupakan fungsi yang kita hitung pada sampel data. Atau misalkan X kuadrat, ini adalah variansi yang kita hitung pada sampel. Atau misalkan kita hitung S, ini adalah standar deviasi yang kita hitung pada sampel juga.
Nah, dengan prinsip yang sama, kalau misalkan saya ambil sampel berkali-kali ya, atau misalkan sampel saya ambil 1000 kali atau 1 juta kali, maka nilai statistik ini jelas akan bervariasi dari satu sampel ke sampel yang lainnya. Nah, karena nilainya bervariasi, maka ada bentuk distribusinya, baik untuk X bar, S kuadrat, maupun S, ataupun untuk statistik yang lainnya. Nah, distribusi dari nilai statistik ini kita sebut dengan distribusi sampling. Nah, khusus distribusi sampling untuk proporsi sampel P ya, maka distribusi ini kan bisa kita hitung nilai minnya, kemudian bisa kita hitung juga nilai standar deviasinya. Nah, khusus untuk distribusi sampling, nilai standar deviasinya itu kadang secara umum biasanya lebih kita kenal dengan standar error ya. Jadi standar error itu pada prinsipnya adalah standar deviasi, tetapi standar deviasi untuk suatu nilai statistik atau standar deviasi untuk distribusi sampling. Nah, bagaimana cara menghitung mean dan standar error dari suatu statistik, atau dalam hal ini statistiknya adalah proporsi sampel P? Maka kita bisa menggunakan ekspektasi ya. Ekspektasi ini kan menghitung mean. Jadi kita ambil ekspektasi dari proporsi sampel P, di mana di sini bisa kita tuliskan P-nya kita substitusi ya. P-nya itu berdasarkan metode maximum likelihood. Ini bisa kita substitusi dengan persamaan Y dibagi N. Nah, karena N-nya ini adalah suatu konstan, bilangan konstan, maka dia bisa keluar dari ekspektasi. Sedangkan ekspektasi Y-nya sendiri ini adalah nilainya sebesar N dikali P. Ya. Nah, N-nya ini bisa hilang, makanya ekspektasi P itu sama dengan P. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa proporsi sampel itu adalah estimasi tak bias untuk proporsi populasi. Ya, karena nilainya dia sama dengan P ya, itu parameter proporsi dari populasinya. Kemudian berikutnya kita bisa hitung standar error dari proporsi sampel ya. Ini menggunakan menggunakan sama ya seperti ekspektasi ini dengan metode yang sudah pernah kalian pelajari di statistika matematika ya. Jadi kita hitung sebagai P-nya kita substitusi Y dibagi N. Nah, ini juga sama karena N-nya konstan, dia bisa keluar dari standar deviasinya. Berarti tinggal kita hitung standar deviasi dari Y. Nah, standar deviasi dari Y ini adalah akar dari N, bukan N ya, akar dari P dikali 1 minus P. Ya, oh tidak lupa ini ada N-nya ya. Jadi, standar deviasi dari Y, di mana Y adalah binomial, ini kan akar dari N, P dikali 1 minus P ya. Akar N-nya ini bisa hilang, dibagi dengan N, maka N-nya yang di bawah ini kan menjadi akar N. Jadi standar error untuk proporsi sampel ya, ini kita hitung sebagai akar P dikali 1 minus P dibagi N. Nah, berdasarkan teorema central limit, CLT, ini dari singkatan central limit theorem, ketika kita mempunyai sampel yang cukup besar, maka kita bisa hitung bahwa kalau nilai proporsi sampel yang kita bakukan ya, cara membakukan data itu kan dengan mengurangi min-nya dibagi dengan standar deviasinya. Ini kan kita sebut dengan z-score ya. Jadi kalau masih ingat, z-score itu katakanlah kita menghitung z-score dari suatu min sampel ya, atau dari suatu data ya. Ini kan kita hitung sebagai X dikurangi dengan min dari X dibagi dengan standar deviasi dari X ya. Nah, kebetulan yang kita hitung atau yang kita bakukan ini bukan suatu data pengamatan X, tetapi suatu statistik ya. Jadi kita hitung ini bukan X, tapi ini adalah X bar ya, bukan X bar, tapi di sini apa, proporsi sampel ya. Berarti ini adalah P, atau P-nya kita tuliskan P atau P ya. Dengan cara yang sama, dengan menggunakan z-score dari suatu X ya, data pengamatan, tinggal kita ganti saja. Ini X-nya kita ganti sekarang adalah proporsi sampel atau P to P
dikurangi dengan, ini pada prinsipnya adalah min dari X ya. Berarti ini adalah yang kita kurangi adalah min dari P to P atau min dari proporsi sampel. Minnya apa? Yaitu sebesar P dibagi dengan standar deviasi dari X. Karena kita mau membakukan proporsi sampel, maka standar deviasinya itu adalah standar deviasi dari P to P atau dalam hal ini adalah standar error ya, standar error dari P to P. Ya, makanya kita punya persamaan P to P dikurangi P dibagi dengan standar errornya ya. Jadi kalau kita hitung atau kita bakukan proporsi sampelnya, maka dia akan mengikuti distribusi normal baku di mana minnya 0 dan variansinya atau standar deviasinya sama dengan 1. Nah, tadi kita mempelajari properti atau distribusi sampling dari suatu proporsi sampel. Nah, nanti tentunya distribusi sampling itu nanti akan berkaitan dengan uji hipotesis atau uji signifikansi dari proporsi binomial yang akan kita bahas di slide ini ya. Jadi misalkan saya mempunyai suatu hipotesis ya, di mana hipotesisnya ini kan bisa kita tuangkan dalam bentuk hipotesis nihil dan hipotesis alternatif, dan kita tahu kedua hipotesis ini selalu bertolak belakang. Di dalam hipotesis nihil ini kan ciri-cirinya itu selalu menggunakan persamaan sama dengan ya, sedangkan H1-nya itu ada 3 pilihan, bisa tidak sama dengan, bisa juga lebih besar atau lebih kecil. Nah, di sini saya mengklaim misalkan diberikan bahwa proporsi dari suatu populasi, katakanlah saya klaim nilainya sebesar P0. Di mana di sini saya tuliskan dalam H0 dan H1 itu adalah lawan dari H0, berarti lawannya dalam hal ini kita pakai untuk yang tidak sama dengan. Nah, bagaimana cara menguji hipotesis ini? Di sini saya berikan ada 3 metode ya, atau ada 3 statistik uji yang bisa kita gunakan untuk menguji hipotesis dari suatu proporsi binomial. Uji yang pertama ini kita sebut dengan uji skor atau skor test, di mana statistiknya ya ini kita sebut statistik skor, di mana statistik skor ini menggunakan skor baku ya, skor baku dari proporsi binomial seperti yang sudah diberikan pada slide sebelumnya ya, di mana ini adalah nilai dari proporsi binomial dikurangi dengan minnya dibagi dengan standar errornya. Nah, cuman yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika kita melakukan statistik uji dengan skor test, maka statistik skornya ini bisa diperhatikan bahwa di bagian rumus standar error ya. Jadi kembali saya tuliskan di sini ya, standar error untuk P. Ini kan tadi kita tuliskan sebagai P dikali 1 minus P dibagi dengan N. Ya, ini adalah standar error atau pembagi dari perhitungan skor baku dari proporsi binomial. Nah, kita kalau perhatikan standar error dari P, dia kan merupakan fungsi dari P ya, di mana P-nya ini merupakan parameter yang sebenarnya kan kita tidak tahu ya. Ini justru yang mau kita ungkapkan atau kita uji ya. Nah, ketika kita menggunakan uji skor ya untuk melakukan uji hipotesis dari proporsi binomial, maka nilai P-nya ini kita ganti atau kita estimasi berdasarkan nilai proporsi sampel yang ada di bawah hipotesis nihil ya. Di bawah hipotesis nihil ini kan kita berhipotesis proporsi sampelnya sebesar P0. Jadi di dalam statistik skor ya, untuk nilai P di dalam perhitungan standar errornya ini kita ganti dengan P0. Tetapi di sini saya berikan juga ada statistik uji lainnya yang disebut dengan uji Wold ya, atau Wold test. Ini menggunakan statistik Wold, di mana ini juga sama menggunakan skor baku dari proporsi binomial, hanya saja di dalam perhitungan standar errornya ya, P-nya ini kita ganti dengan proporsi sampel. Ya, di sini bisa dilihat nilai P-nya kita ganti atau kita estimasi dengan proporsi
sampel. Jadi secara umum skor test dan wall test ini sama-sama menggunakan skor baku dari proporsi sampel ya dalam perhitungan statistiknya. Yang membedakan hanyalah adalah nilai P-nya ya, nilai P di dalam perhitungan standar errornya. Kemudian ada juga yang ketiga, ini ada yang disebut likelihood ratio test ya. Tidak akan saya jabarkan sekarang, nanti akan saya berikan ya pada slide berikutnya. Nah, ketika kita memiliki sampel yang cukup besar, maka statistik skor maupun statistik Wald ya, ini akan mengikuti distribusi normal baku dengan minnya 0 dan variansinya 1. Atau kalau misalkan kita pangkatkan 2, baik statistik skor maupun statistik Wald ya, jadi kita ambil ZS kuadrat dan ZY kuadrat, maka pangkat 2 dari statistik skor dan statistik Wald ini akan mengikuti distribusi chi-square dengan derajat kebebasannya sebesar 1. Nah, kalau misalkan kita sudah mendapatkan bentuk distribusi sampling untuk statistik ujinya, baik skor maupun Wald, ya ini nanti tentunya akan memudahkan kita untuk menghitung p-value ya, karena nanti p-value ini kan yang bisa kita gunakan sebagai eviden untuk menolak atau kita mendukung hipotesis yang kita uji. Jadi nanti kita bisa menggunakan statistik skor ya ataupun Wald dengan membandingkan dengan distribusi normal baku, atau juga kita bisa menggunakan statistik skor tetapi dalam pendekatan chi-square dengan derajat kebebasannya 1, tetapi ini sebenarnya ekivalen ya, karena kita hanya memandang kalau dengan menggunakan chi-square dengan derajat kebebasannya 1, ini kan merupakan pangkat 2 dari statistik skor maupun statistik Wald-nya. Oke, sebagai contoh di sini saya berikan, misalkan saya punya penelitian ya, di mana saya ingin menghitung proporsi di suatu populasi ya, katakanlah populasi mahasiswa UIN ya, yang gampang mahasiswa UIN. Saya ingin menghitung berapa sih proporsi mahasiswa yang merupakan vegetarian ya, atau dalam hal ini saya mau mengestimasi P, yaitu peluang menjadi vegetarian atau proporsi banyaknya mahasiswa yang merupakan vegetarian. Misalkan katakanlah saya mengklaim bahwa proporsi di populasi katakanlah sebesar 0,5. Artinya dalam hal ini kita bisa tuliskan dalam hipotesis nihil. Hipotesis nihilnya H0 yaitu berbunyi P sama dengan 0,5. Kemudian tandingannya adalah H1. Di sini saya buat P-nya tidak sama dengan 0,5. Nah, bagaimana cara membuktikan bahwa klaim saya ini benar atau tidak? Yang paling mudah ya kita ambil sampel ya. Di sini saya tidak ambil sampel banyak, saya ambil sebanyak 20 orang. Kemudian saya amati dari 20 orang, ternyata 2 orang menyatakan bukan vegetarian. Ini ada kesalahan penulisan ya, bukan vegetarian. Ini Y sama dengan 2, dia menyatakan vegetarian. Ya, ini nanti saya koreksi. Jadi dari sini kita bisa mengestimasi ya, menggunakan estimasi tik-tik besarnya proporsi sampel, yaitu sebesar 2/20 atau dalam hal ini sebesar 0,1 ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa menggunakan proporsi sampel ini mendukung apa yang kita klaim pada hipotesis, atau dia justru tidak mendukung ya dari hipotesis yang kita teliti di sini. Nah, tadi salah satu atau ada 2 cara ya. Tadi sudah saya sampaikan, kita bisa menggunakan metode dengan menggunakan uji skor dan juga menggunakan uji Wald ya. Jadi masing-masing kita bisa menghitung statistik ujinya. Untuk skor, berarti di sini tinggal kita substitusi aja ke dalam persamaan statistik ujinya, di mana nilai proporsi sampel 0,1 dikurangi dengan apa yang kita klaim di dalam hipotesis nihil. Berarti 0,1 dikurangi 0,5 dibagi dengan standar errornya. Dan kembali diingat bahwa kalau untuk menghitung standar error dari statistik skor, untuk nilai P-nya sendiri ya, estimasinya ini kita ganti dengan
nilai proporsi yang ada di hipotesis nihil. Berarti ini 0,5. Ya. Dari sini kita peroleh nilai statistik uji berdasarkan metode uji skor sebesar minus 3,578. Kemudian dengan pendekatan uji Wald, ya, statistik ujinya sama seperti skor, yang membedakan adalah nilai P-nya ini sekarang kita estimasi dengan menggunakan proporsi sampel. Berarti ini kita substitusi dengan nilai 0,1, kemudian kita hitung nilainya sebesar minus 5,963. Nah, bagaimana cara menghitung p-value? Tentu cara menghitung p-value pada prinsipnya itu kan p-value adalah menyatakan peluang, ya. Peluang mendapatkan nilai statistik yang sama dengan atau lebih ekstrim daripada apa yang kita amati. Itu definisi dari p-value. Atau secara visualisasi, ketika saya gambarkan suatu distribusi, ya, kita tahu bahwa statistik uji baik skor maupun Wald itu kan statistik ujinya mengikuti distribusi normal baku 0,1, ya. Ini adalah distribusi sampling dari statistik uji baik untuk statistik uji skor maupun statistik uji Wald test, ya. Nah, cara menghitung p-value itu tadi sesuai definisinya adalah besarnya peluang atau proporsi yang lebih ekstrim atau sama dengan daripada apa yang kita amati. Nah, sekarang apa yang kita amati, nilai statistik ujinya berapa? Kalau untuk statistik uji dari skor test, ya, tadi kalau saya kembali ke slide sebelumnya, apa yang kita amati nilai statistik ujinya minus 3,578. Berarti kalau saya gambarkan di dalam distribusi baku minus 3,578, dia posisinya ada di sini, ya. Ini minus 3,578. Maka di sini yang disebut dengan p-value itu adalah segala sesuatu yang lebih ekstrim daripada apa yang kita amati, ya. Statistik uji yang kita amati minus 3,578, berarti yang lebih ekstrim itu adalah yang sebelah kiri, luas daerah yang sebelah kiri. Nah, karena kebetulan ini adalah uji dua arah, ya, berarti yang kita sebut ekstrim itu bisa di sebelah kiri atau sebelah kanan. Ini dengan nilainya 3,578. Jadi kalau mau menghitung p-value-nya berapa? Ya, penjumlahan dari luas yang ada di kiri minus 3,578 ditambah luas daerah yang ada di sebelah kanan. Nanti untuk menghitung berapa luas daerah bisa menggunakan tabel normal baku, ya. Cuma di sini saya ilustrasikan dengan menggunakan software R, ya. Jadi p-value dari skor test di sini kita bisa menggunakan perintah pinom, ya. Pinom itu untuk menghitung luas daerah, ya, luas daerah dari distribusi normal. Ya, di sini kalau misalkan tidak diberikan min-nya dan tidak diberikan standar deviasinya di dalam argumen pinom, maka diasumsikan ini adalah distribusi dari normal baku. Nah, argumen yang pertama kita masukkan adalah titik, ya, titik di mana kita mau melihat atau menghitung luas daerah. Di sini berarti kita masukkan nilai statistik ujinya minus 3,578. Kemudian kalau kita nyatakan lower tail-nya sama dengan true, ini artinya kita mau menghitung proporsi atau probabilitas itu yang ada di sebelah bawah, ya, sebelah bawah ekor, ya. Jadi ini kita sebut bawah ekor, yang ini kan atas ekor, ya. Jadi sebelah bawah ekor true berarti kita menghitung proporsi yang ini saja. Nah, makanya di sini saya kalikan 2 karena ini adalah uji hipotesis dua arah, ya. Karena saya mau menghitung sisi kiri dan sisi kanan, makanya dikalikan 2. Nah, inilah besarnya p-value untuk uji skor. Kemudian di sini kita juga bisa menggunakan uji chi-square, ya. Uji chi-square di sini bisa kita lihat di sini perintahnya menggunakan PCHISQ, ya, ini dari menghitung probability dari chi-square.
Argumen yang kita masukkan adalah tentunya nilai dari statistik uji skor ya, yang kita pangkatkan 2, karena yang dipangkatkan 2 itu kan berdistribusi chi-square dengan derajat kebebasannya 1 ya. Nah, karena di sini adalah chi-square, di sini dia kan hanya melihat sisi yang ada di sebelah kanan ya. Makanya kalau untuk chi-square, maka p-value-nya yang dilihat itu adalah yang di sebelah sini, sebelah kanan. Makanya di sini saya kasih argumennya lower tail-nya sama dengan false ya, karena saya tidak mau menghitung luas yang sebelah kiri tapi luas yang sebelah kanan. Ini yang nilainya 3,578 pangkat 2 ya. Ini adalah p-value-nya dengan definisi yang sama ya. Ini adalah probabilitas mendapatkan nilai statistik uji yang sama dengan atau lebih ekstrim daripada yang kita amati. Yang kita amati adalah yang nilainya ini. Nah, di sini bisa kita lihat ya, perhatikan bahwa nilai p-value-nya sama ya, baik menggunakan pendekatan dari distribusi normal baku maupun dengan yang chi-square. Kemudian kalau menggunakan uji Wald ya, uji Wald juga prinsipnya sama. Kalau mau menghitung p-value, berarti p-value itu adalah probabilitas atau luas daerah yang sama dengan atau lebih ekstrim daripada yang kita amati di sini, minus 5,963. Jadi dengan cara yang sama, karena dia normal baku dan ini adalah dua arah ujinya, berarti kita mau menghitung luas sisi kiri dan kanan, di mana ini adalah 5,963, yang ini adalah 5,963 ya. Jadi makanya kenapa dikali 2? Karena binomnya sendiri, argumen ini dia hanya menghitung luas yang di sebelah kiri ini saja. Jadi kita peroleh nilai p-value-nya juga sangat kecil ya. Jadi artinya kesimpulannya apa? Karena p-value-nya lebih kecil dari taraf signifikan, kalau kita ambil alfanya 0,5, maka kita simpulkan bahwa hipotesis nihilnya ditolak ya. Jadi artinya klaim saya salah ya, tidak didukung dengan data. Jadi kalau saya kembali ke sini, tadi saya mengklaim bahwa proporsi vegetarian 0,5 ternyata dibantah oleh sampel yang saya peroleh ya. Karena tidak sesuai dengan klaim yang saya berikan, maka kita simpulkan H1 bahwa peluang atau proporsi vegetarian itu tidak sama dengan 0,5.